Halo Sobat Penjelajah. Pernah terpikir kalau ada sebuah ciptaan manusia yang begitu dahsyatnya sampai membuat sang penciptanya ini menyesal seumur hidup? Ini adalah cerita dari seorang fisikawan Amerika yang bernama Julius Robert Oppenheimer. Sosok sentral di balik kelahiran bom atom dan kisah bagaimana penemuan yang dimaksudkan untuk mengakhiri perang justru menghadirkan beban moral yang tak kunjung hilang. Pada awal 1940-an, kita tahulah dunia ini lagi berada di ambang kehancuran karena Perang Dunia II. Kekhawatiran bahwa Jerman Nazi atau pihak lain bisa menguasai ilmu inti atom, di mana ilmu ini bisa memberikan keuntungan besar bila berada di tangan musuh. Untuk meresponnya, Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya membuat sebuah program rahasia besar yang kemudian dikenal sebagai Project Manhattan, yaitu sebuah upaya gabungan ilmuwan, militer, dan industri untuk merancang sebuah senjata berbasis reaksi nuklir. Proyek ini melibatkan fasilitas di Oak Ridge, Hanford, dan laboratorium utama di Los Alamos, New Mexico. Disinilah Julius Robert Oppenheimer, kita panggil aja Oppenheimer ya, diangkat sebagai direktur ilmiah untuk mengkoordinasi tim ahli untuk mewujudkan desain bom. Perlu diketahui kalau Project Manhattan ini bukan cuma dikerjakan satu orang aja ya, bukan Oppenheimer doang. Tetapi ada ribuan ilmuwan, fisikawan seperti Enrico Fermi, Hans Bethe, Richard Feynman, dan banyak teknisi serta pekerja-pekerja yang ikut turut serta, yang seluruh aktivitasnya ini dijaga ketat demi keamanan. Di bawah tekanan waktu dan tuntutan politik, suasana di camp riset sering bercampur antara euforia dan kegelisahan moral. Beberapa ilmuwan awalnya meyakini bahwa mengembangkan bom lebih dulu bisa mencegah Nazi mendapatkan keuntungan. Namun, ketika proyek ini mulai berjalan dan mereka mulai tergambar tuh dampak potensial yang bisa diakibatkannya, sejumlah dari mereka mulai bertanya, jika bom ini ada, siapa yang akan mengendalikan kekuatannya? Apa akibatnya bagi warga sipil? Perdebatan itu menanamkan sebuah dilema etis yang akan menghantui banyak tokoh termasuk Oppenheimer itu sendiri. Pada pagi 16 Juli 1945, di gurun New Mexico, para ilmuwan Los Alamos menjalankan uji pertama bom nuklir yang dinamakan Trinity. Uji itu adalah eksperimen kunci bagi desain implosion plutonium yang kemudian menjadi dasar bom Fat Man. Saat bom meledak, muncul kilatan putih menyilaukan, gelombang kejut, dan jamur awan raksasa. Momen yang bagi banyak orang menandai dimulainya era atom. Pada saat itu reaksi para ilmuwan beragam. Ada yang terpana dan ada juga yang merasakan beban moral. Oppenheimer kemudian mengutip baris dari Bhagavad Gita. "Now I am become death, the destroyer of worlds." Beberapa minggu setelah Trinity, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menggunakan bom atom dalam konflik melawan Jepang. Pada 6 Agustus 1945, bom uranium yang dinamai Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Dan 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945,
bom plutonium yang dinamai Fat Man dijatuhkan di Nagasaki. Kedua ledakan menyebabkan kehancuran kota secara masif dan korban sipil dalam jumlah besar. Untuk estimasi korbannya ini sendiri tergantung sumber ya. Banyak laporan menyebutkan jumlah gabungan korban ini langsung ditambah dengan hingga akhir 1945 berada di kisaran ratusan ribu. Angka yang sering dikutip adalah lebih dari 200.000 untuk gabungan kedua kota. Namun angka tepatnya ini bervariasi menurut metodologi penghitungan. Dampak fisik dan medis dari ledakan sangat mengerikan. Panas mencapai suhu yang sangat tinggi. Banyak tubuh mengalami luka bakar yang sangat parah. Dan ada fenomena bayangan di dinding akibat radiasi dan panas. Selain korban tewas langsung, efek radiasi menimbulkan penyakit seperti leukemia dan kanker yang muncul bertahun-tahun kemudian, mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi para penyintas. Setelah bom digunakan, publik dan politisi bereaksi campur aduk. Sebagian melihat itu sebagai cara singkat untuk mengakhiri perang. Sebagian melihat sebagai tragedi kemanusiaan. Oppenheimer sendiri digambarkan terbebani moralnya. Dalam berbagai narasi, dikisahkan bahwa ia menyampaikan perasaan bersalah. Ungkapan seperti, tangan saya berumuran darah, sering muncul dalam laporan populer sebagai ringkasan reaksi emosionalnya. Di tahun-tahun berikutnya, Oppenheimer berseberangan dengan kebijakan pengembangan senjata yang lebih kuat, termasuk bom hidrogen, dan akhirnya terseret ke dalam perseteruan politik pada era Perang Dingin. Pada 1954, Atomic Energy Commission mengadakan sidang keamanan untuk mengevaluasi loyalitas dan hubungan Oppenheimer. Hasilnya adalah pencabutan izin keamanan, yang pada praktiknya mengakhiri peran resminya dalam kebijakan nuklir pemerintah. Sidang itu sangat kontroversial. Banyak yang menilai prosesnya dipengaruhi oleh politik Red Scare dan perbedaan pendapat soal kebijakan senjata. Belakangan, keputusan tersebut dinilai bermasalah oleh sejumlah pihak, dan dokumen sidang itu telah menjadi bahan kajian sejarah dan legal. Sebagian catatan keputusan formal tahun 1954 tetap menjadi bagian penting dari narasi bagaimana ilmuwan publik bisa dikucilkan karena posisi etis atau politiknya. Alih-alih mengakhiri ancaman, bom atom malah memicu perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet meluas ke negara-negara lain. Pengembangan bom hidrogen dan peningkatan stok hulu ledak melahirkan doktrin deterensi nuklir. Anggapan bahwa saling memiliki kemampuan untuk menghancurkan pihak lain sepenuhnya akan mencegah penggunaan senjata tersebut. Namun, deterensi berakar pada ketakutan dan resiko kesalahan, sehingga meninggalkan perdamaian yang rapuh, bukan keamanan yang stabil. Oppenheimer meninggal pada 18 Februari 1967 setelah berjuang melawan penyakit. Sejarah mengingatnya sebagai figur ganda. Di satu sisi, yaitu arsitek ilmiah proyek Manhattan. Di sisi lain, pria yang menanggung beban moral atas konsekuensi penemuannya. Pelajaran besarnya bukan sekedar teknis. Pengetahuan besar perlu diiringi kebijaksanaan etis. Di era sekarang, saat teknologi baru muncul seperti AI, bioteknologi, kisah Oppenheimer mengingatkan kita untuk selalu bertanya, apakah tujuan inovasi itu untuk kehidupan atau untuk kehancuran? Sebelum saya tutup, saya punya satu pertanyaan untuk kalian. Jika bom atom tidak pernah tercipta, bagaimana nasib negara kita sekarang? Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan sampai sini dulu penjelajahan kita dalam video kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. See you, bye.